Yang pertama tentulah arahan dari Kementerian BUMN ini namanya kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi itu berkenaan dengan digitalisasi. Demikian juga dengan di procurement. Nah, yang kedua tentulah Bu Dirut, Bu Nike memberikan arahan kepada kita bahwa digitalisasi procurement itu sesuatu yang harus diwujudkan. Dari proses awalnya yang ada di hulu sampai ke hilir. Di hulu kita mengadakan sebuah pengadaan proses demand kita, perencanaan kita, kemudian kita melakukan pelaksanaan master data kita, pelaksanaan tender kita, sampai kontrak secara kita, dan terakhir sampai proses ke pembayaran. Nah, proses pembayaran ini harus dalam sebuah rangkaian digitalisasi yang ada. Benefit yang kita peroleh dengan adanya One Procurement to Pay itu, proses kita itu menjadi lebih terintegrasi, bahasa kami itu. Dari proses awal demand-nya sampai pembuatan kontrak-kontrak secara online dan terakhir di pembayaran. Kita berharap benefit yang utama itu adalah kami dari procurement itu akan merasakan bahwa proses terintegrasi ini menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, tentulah proses ini menjadi tantangan kita karena kita akan memperoleh sebuah pipeline proses digitalisasi, sehingga proses dari semua holding ini terintegrasi. Kami bisa memonitor sebuah kegiatan-kegiatan terhadap pengadaan barang dan jasa. One Procurement to Pay itu membuat proses ini bisa mengurangi human error dan juga bisa membuat sebuah catatan yang detail ya. 3 harapan itu dari benefit yang kita ingin dapatkan dari One Procurement to Pay. Kita memakai pilot project di 3 holding dan 1 holding dan 3 subholding. Yang pertama adalah tentulah holding di kantor pusat, kemudian yang subholdingnya teman-teman di Patra Niaga selaku subholding CNT. Kemudian di teman-teman di IML dengan Pertamina International Shipping-nya. Kemudian teman-teman di Kilang Pertamina International selaku subholding dari RNP. Ini di tahun 2024. Di tahun 2025 kita berharap penyelesaian subholding untuk PNRE, kemudian subholding gas dan subholding upstream bisa kita implementasikan. Sehingga di 2025 all semuanya bisa terlaksana One Procurement to Pay, semua proses dari hulu sampai hilir, proses pengadaan barang dan jasa bisa kita laksanakan secara digital dan bisa termonitor secara online. Kami berkomitmen bahwa pelaksanaan One Procurement to Pay ini terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dari proses demand planning-nya sampai proses pembayarannya bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap support dari teman-teman di subholding yang selama ini kita tunjuk sebagai pilot project dan juga fungsi-fungsi yang terintegrasi dengan kita. Fungsi user, kemudian fungsi share service, fungsi legal, dan fungsi finance. Hanya sebuah kolaborasi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemarin kita diskusi dengan tim dari berbagai macam proses, 127 proses menjadi 15 proses bisnis yang ada. Ini menjadi tantangan kita, harapan kita. Kita berharap dengan adanya One Procurement to Pay itu menjawab tantangan zaman dengan digitalisasi yang ada. Kita membuat sebuah source data itu yang bisa digunakan dari hulu dari sampai hilir. Dan yang keempat tentulah proses itu menjadi lebih mudah bagi para user. Ini yang merupakan sebuah langkah transformasi yang detail yang ada di Pertamina. Yang terakhir tentulah semuanya itu diharapkan menciptakan sebuah efisiensi sehingga apa? Kita memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian ini semuanya bisa digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Yang adanya One Procurement to Pay ini tentulah kita akan melihat bahwa inovasi itu membutuhkan sebuah proses bisnis menjadi lebih simplifikasi. Proses menjadi lebih sederhana.